Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Simulilay, berjumpa kembali di channel Simulilay Application, sebuah channel yang membahas seputar kelistrikan. Di video kali ini kita akan membahas secara singkat tentang pembangkit listrik tenaga surya atau yang sering kita kenal adalah PLTS. Baik, sebelum lanjut video ini, tolong dibantu subscribe, like, dan share agar kita semangat dalam membuat channel seputar kelistrikan. Pertama, kita akan membahas yaitunya pengertian dari pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau yang sering kita kenal PLTS adalah salah satu teknologi pembangkit listrik yang menggunakan sel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sistem PLTS dapat dipasang di mana saja di seluruh Indonesia selama tempat yang dipasang PLTS tersebut terkena sinar matahari atau tidak terhalang oleh bayangan atau benda apapun. Lalu pertanyaannya, kenapa kok harus menggunakan PLTS? Di negara kita Indonesia, di mana kita berada di khatulistiwa, di mana penyinaran matahari ada sepanjang tahun. Yang kedua, penggunaan PLTS ini merupakan sebuah sistem kelistrikan yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi atau polusi. Yang ketiga, yaitu sistem penggunaannya bisa kita gunakan arus AC ataupun arus DC, serta memiliki bagian tidak bergerak sehingga memudahkan dan meminimalisir biaya pemindahannya. Secara sederhana, komponen PLTS ini terdiri atas beberapa bagian ya. Yang pertama bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah panel surya. Ya. Yang kedua ada baterai. Lalu ada charger controller. Lalu ada inverter serta tiang menyangga serta peralatan lain. Peralatan lain di sini bisa kabel, konektor, dan sebagainya. Kita akan bahas secara singkat ya masing-masing komponen tersebut. Yang pertama yaitunya panel surya. Ya. Panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik. Panel surya ini menghasilkan arus searah atau yang sering kita kenal adalah arus DC. Yang kedua adalah charger controller. Berfungsi untuk mengatur pengisian daya baterai agar lebih efisien. Jadi untuk pengaturan sistemnya antara panel surya dan baterai itu diatur oleh solar charger controller. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini. Nanti akan saya jelaskan lebih detail bagaimana cara pemasangannya. Selanjutnya yaitunya adalah baterai ya. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Baterai digunakan untuk menyimpan kelebihan listrik untuk digunakan nanti di malam hari ketika panel surya tidak beroperasi. Dalam beberapa kasus baterai tidak digunakan saat sistem menggunakan sistem on-grid ya. Jadi ketika sistem panel surya ini menggunakan sistem on-grid, maka baterai ini tidak akan kita gunakan. Ya, karena sistem PLTS itu ada off-grid dan on-grid. Selanjutnya ada di sini adalah inverter ya. Kita sudah jelas ya, sudah memahami bahwa inverter ini berfungsi untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Secara singkat, seperti ini adalah gambaran rangkaian pada sistem kerja PLTS. Yang pertama di sini adalah panel surya, lalu ada charger controller, inverter, baterai ya. Seperti ini ya. Jadi, ketika panel surya ini terkena sinar matahari ya, maka akan mengalirkan listrik DC ke charger controller. Di mana output dari charger controller ini ini dikoneksikan langsung ke inverter ya. Sehingga output dari inverter ini dari DC dari panel surya ini DC, maka outputnya menjadi AC 220 volt ya. Lalu untuk baterai ini outputnya 12 volt. Nanti akan saya jelaskan lebih singkat kembali ya di video selanjutnya mengenai sistem kerja dari PLTS ini ya, serta bagaimana cara merangkainya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari PLTS.
Untuk kelebihannya ya, bahwasanya PLTS ini merupakan energi terbarukan, di mana energi surya adalah sumber daya yang melimpah, serta sumber energi ini tidak akan habis selagi matahari tidak memancarkan sinarnya. Jadi ketika matahari ini masih ada selama kita di bumi ini, maka sumber energi dari energi PLTS ini bisa terus digunakan. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Yang ketiga adalah mandiri energi. Untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan tempat yang sangat luas dalam proses pemasangan dari panel surya ini, serta besar kecilnya tergantung terhadap cuaca serta investasi yang begitu mahal. Baik teman-teman, mungkin video singkat mengenai pembangkit listrik tenaga surya ini mungkin sampai di sini ya. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan membahas yaitunya bagaimana cara merangkai rangkaian sistem kerja PLTS secara sederhana. Baik teman-teman, video kali ini sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.